Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan TU staf di SMP 2 Pacel. Alhamdulillah siang ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kenikmatan untuk mengikuti kegiatan di siang hari ini. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar sekolah atau kombel sekolah di SMP 2 Pacel. Mungkin selanjutnya maksudnya. Latar belakang saya memilih materi adalah tentang kebugaran jasmani anak-anak di SMP 2 Pacel. Pendidikan kebugaran dirancang untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi aktivitas fisik dan olahraga peserta didik. SMP 2 Pacel memiliki karakteristik unik di mana lingkungan berada di pedesaan yang memiliki udara sejuk, rute jalan yang aman untuk berlari, dan lapangan olahraga ada di setiap desa yang ditinggali oleh peserta didik. Dengan demikian, program ini dirancang untuk memanfaatkan semangat nilai berpihak pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di SMP 2 Pacel yang sering kita sebut dengan Sepolda Cendikia. Untuk mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik, program ini dirancang dengan memberikan kesempatan untuk memilih tantangan kebugaran yang ingin peserta didik ikuti atau lakukan. Selain itu, peserta didik juga didorong untuk menetapkan tujuan pribadi dalam program ini yang akan meningkatkan rasa kepemilikan mereka terhadap proses belajar dan perkembangan kebugaran mereka sendiri. Peserta didik juga akan belajar tentang komponen FITP dan prinsip-prinsip latihan. Lingkungan yang dikembangkan dalam program ini untuk student agency, yaitu lingkungan yang menempatkan peserta didik sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam belajarnya sendiri. Tujuan pembelajaran: 1. Meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya kebugaran jasmani dan kesehatan, yang dimana selama ini mungkin untuk di pedesaan kebugaran jasmani anak-anak itu ada yang sudah baik, ada yang masih belum baik. Karena kebanyakan untuk kegiatan yang melibatkan fisik, anak-anak cenderung mungkin saat ini kurang tertarik, karena di PJOK itu kebugaran jasmani itu pasti akan melibatkan fisik yang lebih dengan dengan beban yang lebih. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi gerak. Yang ketiga, menguatkan profil pelajar Pancasila dengan fokus pada gotong royong, kemandirian, dan disiplin. Indikator tercapaian: 1. Meningkatkan target mingguan dan durasi untuk aktivitas fisik intensitas rendah dan sedang sesuai dengan rekomendasi kesehatan. Kalau ini sudah saya lakukan penilaian. Kemarin beberapa anak saya suruh cek denyut nadinya, denyut nadi awal sampai melakukan gerakan yang lebih berat. Yang kedua, menunjukkan peningkatan minat dan motivasi terhadap aktivitas fisik yang dapat diukur melalui survei atau jurnal harian peserta didik. Yang ketiga, peserta didik yang secara mandiri memonitor dan mengevaluasi pencapaian tujuan kebugaran mereka.
Selanjutnya capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, capaian peserta didik terlibat secara aktif dalam aktivitas fisik dengan intensitas sedang selama program berlangsung dengan minimal 120 menit aktivitas dalam setiap minggunya. Yang ketiga, selanjutnya peserta didik menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkahnya melibatkan peserta didik dalam memilih jenis aktivitas fisik yang mereka sukai untuk memasukkan dalam tantangan kebugaran. 2. Melakukan rancangan kebugaran untuk menyelesaikan target kebugaran. Peserta didik berdiskusi mengenai manfaat aktivitas fisik bagi kesehatan fisik dan mental, serta bagaimana aktivitas ini dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Melibatkan peserta didik dalam pembuatan kampanye-kampanye yang mengedukasi teman-teman tentang kebugaran jasmani mereka. Hasil yang diharapkan terjadi peningkatan partisipasi aktif peserta didik dan konsistensi dalam aktivitas fisik. Yang kedua, peserta didik memiliki pandang yang lebih terhadap aktivitas fisik dan memahami manfaat jangka panjangnya. Lini masa mulai minggu pertama bulan Januari 2025 sampai minggu kedua Februari 2025. Itu nanti waktu yang akan saya lakukan untuk mencapai kebugaran jasmani. Selanjutnya maksudnya struktur program dan kemitraan. Struktur program. Skala program ini termasuk kokurikuler berbasis proyek dengan tipe menyelesaikan masalah nyata. Program diterapkan pada peserta didik kelas 9. Pengaturan program, tempat dan waktu, tempat pelaksanaan di sekolah, aktivitas utama dilakukan di lapangan olahraga, halaman sekolah dan ruang kelas beserta ruang guru. Luar sekolah, peserta didik didorong untuk melakukan beberapa latihan kebugaran fisik dengan pengawasan orang tua. Kemitraan. Dalam hal ini saya akan minta tolong kepada guru IPA untuk membantu dalam menghubungkan kegiatan aktivitas fisik seperti metabolisme tubuh, energi yang dibutuhkan untuk aktivitas fisik dan dampak olahraga terhadap berat tubuh. Guru pendidikan nasional untuk membentuk karakter, disiplin, gotong royong dan tanggung jawab. Selanjutnya kapasitas kelas sekolah atau aset. Dalam hal ini ada sekitar 7 aset item yang tercantum. Dalam hal ini saya memilih 4 saja. Yang pertama, aset manusia. Sekolah memiliki guru-guru yang berkompeten di berbagai bidang, termasuk PJOK, IPA, pendidikan nasional dan guru-guru lainnya. Kolaborasi antar guru dalam merancang dan melaksanakan proyek ini, di mana setiap guru berkontribusi sesuai dengan keahlian mereka. Guru PJOK memimpin aktivitas fisik, sementara guru lain mendukung melalui integrasi ilmu pengetahuan dan bimbingan emosional. Aset finansial. Anggaran sekolah memiliki anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan kokurikuler dan pengembangan proyek. Pemanfaatan anggaran ini digunakan untuk membeli sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan PJOK, khususnya materi kebugaran jasmani. Yang ketiga, aset lingkungan. Sekolah berada di lingkungan alam yang berudara sejuk dan tenang yang mendukung aktivitas luar ruangan dan memberikan ruang yang cukup untuk kegiatan yang bervariasi. Memanfaatkan ruang terbuka di sekitar sekolah untuk kegiatan kebugaran jasmani. Misalnya di lapangan bola voli di Sajedan itu ada sekitar 5 tangga yang bisa digunakan untuk aktivitas fisik. Yang terakhir, aset fisik. Sekolah memiliki fasilitas olahraga yang saat ini mungkin kurang memadai untuk kegiatan berbagai aktivitas fisik. Langkahnya mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang ada untuk melakukan latihan kebugaran, permainan kelompok, dan kegiatan fisik. Rencana evaluasi. Yang pertama, asesmen formatif.
Satu, observasi langsung. Guru PJOK dan guru lainnya melakukan observasi selama sesi latihan fisik dan aktivitas proyek lainnya. Catatan di lapangan digunakan untuk mencatat kemajuan individu dan kelompok. Yang kedua, refleksi diri siswa. Siswa diminta menulis jurnal mingguan tentang pengalaman mereka, tantangan yang dihadapi, dan kemajuan yang mereka rasakan tentang latihan kebugaran jasmani. Yang ketiga, tes kebugaran berkala. Siswa menjalani tes kebugaran fisik di awal, pertengah, dan akhir proyek untuk mengukur perubahan fisik secara kuantitatif dan mencatat aktivitas harian mereka yang kemudian dianalisa untuk melihat pola kemajuan. Selanjutnya, asesmen sumatif, tes kebugaran akhir. Dilakukan tes kebugaran untuk mengukur peningkatan yang dicapai peserta didik dibandingkan dengan hasil tes awal dan tengah proyek. Penilaian presentasi akhir, peserta didik mempresentasikan hasil catatan program latihan yang telah disusun dan dilakukan. Yang ketiga, pengukuran pencapaian tujuan. Setiap guru menilai pencapaian tujuan spesifik yang berkaitan dengan bidang mereka. Selanjutnya, kemungkinan dan tantangan. Mungkin tantangan yang akan saya hadapi dalam mengevaluasi kebugaran jasmani peserta didik di kelas 9. Satu, mungkin beberapa peserta didik kurang termotivasi aktif, terutama jika mereka tidak memiliki minat yang kuat dalam aktivitas atau merasa kesulitan secara fisik. Yang kedua, beberapa orang tua mungkin kurang terlibat atau tidak memahami pentingnya mendukung anak mereka dalam proyek ini, terutama untuk aktivitas yang dilakukan di rumah. Yang ketiga, beberapa peserta didik mungkin sangat terampil dan mampu mengikuti kegiatan fisik dengan baik, sementara yang lain mungkin merasa kesulitan, terutama yang melibatkan aktivitas yang menuntut fisik mereka. Solusinya, satu, menyesuaikan tantangan dengan kemampuan peserta didik sehingga mereka merasa tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dan relevan. Yang kedua, memberikan pembaharuan rutin kepada orang tua tentang perkembangan proyek dan kemajuan aktivitas kebugaran anak-anak mereka, sehingga mereka merasa terlibat dan termotivasi untuk mendukung. Yang ketiga, merancang tantangan kebugaran yang disesuaikan dengan keterampilan fisik dengan memberikan variasi dalam intensitas dan jenis latihan sesuai dengan kemampuan individu, karena kemampuan individu peserta didik itu sangat berbeda-beda. Ada yang dari golongan untuk kelas kita itu hanya di tingkat di rendah sama sedang saja. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin ada saran atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru tentang materi hari ini. Waktu dan tempat saya silakan. Kalau mungkin tidak ada, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.